Izin saya nambah sedikit ya. Yang ada di desil 1 itu siapa sih? Itu khusus bagi mereka yang tidak sekolah, di usia sekolah, belum sekolah, putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Apa ada data BPS menunjukkan ada hampir 4 juta anak-anak kita yang tidak sekolah, belum sekolah dan putus sekolah itu. Tadi saya tambahkan 1 ya, bagi keluarga-keluarga yang memiliki produk, karena dia mungkin berusaha, bisa dijual juga di koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Bahkan mereka nanti insya Allah pada akhirnya akan jadi anggota dari Kopdes dan koperasi kelurahan Merah Putih. Ini adalah sangat terhubung satu dengan yang lain. Dan terakhir adalah cek kesehatan. Kami punya data tentang kesehatan anak-anak atau siswa-siswa sekolah rakyat yang itu sangat penting bagi proses pembelajaran berikutnya. Nah itulah saya kira sedikit tambahan dan selebihnya nanti dijelaskan oleh Pak Wamen. Pak Wamenkes, karena cek kesehatan gratis yang kami tahu datanya sudah mencapai 41 juta lebih. Boleh Pak Wamenkes jika ada slide? Jadi sebenarnya begini, kita melakukan evaluasi global di seluruh dunia. Dan ternyata yang kita lihat bahwa health expenditure, izin Pak Wamen. Health expenditure itu selalu lebih tinggi daripada GDP sebuah negara. Jadi inflasi kesehatan itu selalu lebih tinggi peningkatannya dibandingkan dengan inflasi dan GDP sebuah negara. Itu yang pertama, dasarnya. Sehingga kita harus melakukan penghematan pembiayaan kesehatan sekuat-kuatnya. Kemudian yang kedua, ternyata seberapapun biaya kesehatan yang dikeluarkan itu tidak berdampak kepada angka harapan hidup. Saya ambil contoh di Amerika. Di Amerika itu angka health expenditure-nya 11.000 per kapita per tahun. Dan angka harapan hidupnya 78 tahun. Sedangkan di Jepang menggunakan $4.400 per tahun. Angka harapan hidupnya 84 tahun. Jadi lebih tinggi walaupun angka penggunaan biaya kesehatannya lebih rendah daripada Amerika. Di Indonesia baru $150 per kapita per tahun dan angka harapan hidupnya 71 tahun. Kita ingin Bapak Presiden menegaskan bahwa angka harapan hidup kita harus meningkat dengan pembiayaan yang serendah-rendahnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah orang itu diobati bukan ketika dia sudah cuci darah, saat dia sudah kena kanker, saat dia sudah stroke, saat dia sudah kena serangan jantung dan sebagainya. Maka harus dilakukan deteksi sedini mungkin selagi sehat. Itu dasar pertama kita melakukan cek kesehatan gratis. Dari data ini kita lihat bahwa dengan cek pemeriksaan kesehatan gratis kita ingin menekan angka tersebut. Itu dasar yang pertama. Yang kedua, kita tahu kita akan ada bonus demografi di tahun 2045. Bonus demografi itu artinya bahwa angka usia pekerja kita akan jauh meningkat dan akan menjadi angka populasi penduduk yang paling tinggi. Di saat itu tidak boleh dilewati oleh sebuah negara karena hanya akan muncul dalam sejarah negara 1 kali saja. Kita ingin pada saat itu negara kita punya generasi emas yang sehat. Jadi akhirnya kita melakukan program pemeriksaan kesehatan gratis. Dan itu sudah dimulai pada tanggal 10 Februari tahun ini. Teman-teman kalau pemirsa semua lihat ketika tanggal 10 Februari itu angkanya masih sedikit, lama-lama meningkat hingga akhirnya kita sudah mencapai sekarang 41 juta penduduk. Padahal targetnya kita 50 juta penduduk. Tapi kita sudah bisa melakukan 41 juta penduduk per 23 September. Mungkin kalau kita hitung-hitung ya, setelah kesehatan itu dilakukan secara sistematis, kita sudah mencapai angka 600.000 per hari. 600.000 pemeriksaan per hari. Jadi kalau kita hitung itu mungkin kita bisa sampai 70 juta pemeriksaan kesehatan di tahun ini. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah data yang per provinsi yang sudah ada di cek pemeriksaan kesehatan gratis tersebut.
cek pemeriksaan kesehatan gratis itu ada menunya, tergantung dari usianya, dari mulai bayi baru lahir, sudah langsung dicek kesehatannya. Menunya kita susun. Kemudian ketika dia usia prasekolah, ada menunya lagi. Ketika dia sekolah, ada menunya lagi. Ketika dia remaja, ada lagi. Dewasa, lansia, dan seterusnya. Dan apa yang kita dapatkan, dan ini adalah data temuan hasil cek kesehatan gratis. Masalahnya pada saat bayi baru lahir, ternyata kita temukan yang paling tinggi adalah berat bayi lahir rendah. Ini terutama berdampak dengan faktor tadi ekonomi yang disampaikan oleh Pak Mensos. Yang kedua adalah bayi itu ternyata banyak yang kuning atau warna karena bilirubinnya meningkat. Itu juga disebabkan karena faktor gizi yang sedikit pada bayi-bayi yang baru lahir. Kemudian temuan pada anak-anak juga begitu. Yang temuan pada anak-anak yang kita lihat, yang kita banyak lihat adalah karena juga berat badan yang rendah serta giginya yang juga bermasalah. Gigi. Gigi. Pak Wamen. Gigi. Kita gak pernah nyangka bahwa kita ternyata mempunyai kesehatan masalah gigi yang juga tinggi di Indonesia untuk anak-anak usia prasekolah dan anak-anak sekolah. Untuk yang dewasa, yang paling tinggi itu adalah ternyata masalah obesitas atau kegemukan. Obesitas atau kegemukan menjadi burden disease. Kalau obesitas kita ukur dengan dua cara. Pertama kita ukur lingkar perutnya, yang laki-laki lebih dari 90 cm, yang perempuan lebih dari 80 cm. Kalau lebih dari itu kita masukkan ke dalam kelompok obesitas. Di samping itu ada juga pemeriksaan obesitas dengan mengukur berat badan. Ternyata sepertiga populasi di Indonesia itu obesitas. Dan obesitas ini adalah biang kerok dari insulin resisten yang nanti akan jadi stroke, akan jadi penyakit pembuluh darah seperti jantung, diabetes, hipertensi dan sebagainya. Yang lain selain itu di lansia juga kita dapatkan pemeriksaan yang kita temukan adalah hipertensi dan yang tidak saya sampaikan data di sini juga diabetes. Dan ini diketahui tidak ada keluhannya. Tidak ada keluhan hipertensi, tapi waktu diperiksa tensinya, dicek kesehatan gratis, ternyata mereka mengalami hipertensi. Diabetes juga begitu. Ada 10,1% penderita diabetes di Indonesia. Artinya apa? 1 dari 10 orang Indonesia menderita diabetes. Kalau hari ini di sini malam ini ada 100 orang di sini, berarti ada 10 yang menderita diabetes yang tidak diketahui sebelumnya. Pada saat kita lakukan survei, itu yang mengalami diabetes itu 3 kali lipat yang tidak ada gejalanya. Baru ada gejalanya setelah diperiksa kadar gula darahnya, setelah ditensi tekanan darahnya dan sebagainya. Nah karena itulah maka cek kesehatan gratis ini menjadi mutlak dilakukan karena penderita yang akan kita obati akan ditekan secara ekonomis, angkanya tidak pada stadium yang parah yang pertama, dan yang kedua dia akan meningkat angka harapan hidupnya karena usianya sudah diketahui. Ada yang namanya Framingham Score. Framingham Score ini bisa memprediksi 10 tahun lagi orang ini akan jadi stroke, 10 tahun lagi orang ini akan jadi penyakit jantung dan sebagainya. Itu bisa kita lihat dengan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi pemeriksaan kesehatan gratis ini adalah salah satu pemeriksaan yang dilakukan sebagai terobosan tidak hanya soal ekonomi tapi juga melalui angka harapan hidup yang akan kita tingkatkan. Luar biasa Pak, nanti tepuk tangannya buat Wamenkes kita. Ini semuanya sudah statistik yang berbicara. Bu Nani, kami ingin tahu agar kualitas MBG ini bisa merata di seluruh tanah air, upaya ke depan apa di tengah banyaknya tantangan dan juga pemberitaan mungkin anak-anak yang kemarin sempat terpapar sakit karena makan bergizi gratis. Upaya untuk pemerataannya. Tentu ini di program MBG ini kan ada 2. Jadi untuk daerah-daerah 3T yang
berkait nanti dengan data science dengan Pak Mensos, Ya. itu akan dibangun pakai dapur, akan dibangun atau dibantu, disewakan dapurnya oleh pemerintah. Jadi tidak mitra mandiri, yaitu disewa 4 tahun ke depan. Jadi sekarang diminta pada kita kerjasama dengan bupati dan juga wali kota yang di daerah-daerah 3T untuk mengajukan ke kami di mana wilayah-wilayah yang harus dibangun dapur. Nah, yang membangun nanti itu kita minta masyarakat setempat. Kemudian disewa 4 tahun dibayar di depan. Yang disewa ini pakai dana APBN. Nah, kemudian di wilayah di luar 3T ini akan seperti selama ini yang sudah berlangsung itu kan mitra mandiri. Dibangun oleh para mitra, yaitu yayasan. Itu tadi kalau saya bicara tenaga kerja kan, itu kan ada 4 juta. Ini belum kita bicara yang bangun dapur loh. Yang bangun dapur tuh kalau 32 dapur itu nilainya investasi dapur tuh sekitar kita ngomong 2 miliar aja ya. Itu berarti ada 60 triliun yang dibangun masyarakat. Jadi bukan negara, masyarakat ini. Coba betapa menggeliatnya toko besi, kemudian juga tenaga-tenaga yang terserap di pembangunan itu. Kalau kita bicara multiplier effect, ini saya ketemu dengan kemarin kebetulan di Hambalang, di rumah kediaman Bapak Presiden, ada datang Rockefeller Foundation, mengatakan bahwa multiplier effect ini bisa, mereka loh yang mengatakan bukan kami, 5 sampai 7 kali. Bayangkan kalau di tahun depan 2026 itu 351 triliun terserap, artinya akan masuk dana ke rakyat, ke masyarakat, ke desa, itu kita ambil 5 kali aja, berarti itu hampir 2.000 triliun. Ini yang terjadi begitu nanti. Sekarang saja yang terjadi. Kita ini baru 30%. Sekarang ini membuat banyak di beberapa daerah yang sudah ada dapur, itu mereka kekurangan pasok telur, pasok ayam, pasok sayur. Dan ini yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat, mari membangun atau mari menggunakan peluang ini untuk usaha. Tadi saya sudah ketemu Menteri UMKM, katanya akan dibantu. Jadi kalau teman-teman nggak punya modal, akan direkomkan atau dicarikan jalan oleh Kementerian UMKM untuk bisa berusaha memenuhi kebutuhan dapur-dapur MBG yang luar biasa, mulai dari beras, sayur, buah. Buah ini Mas, 1 dapur itu butuhnya 1 hari 3 kuintal atau 300 kilo. Kalau kita nanti 32.000 dapur, itu artinya kita butuh 9 juta kilo setiap hari buah. Dalam 1 hari, sangat dalam luar biasa. 1 hari. Sepertinya harus bersinergi satu sama lain. Kita kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami pemirsa. Terima kasih. Kami persilakan Pak Ferry, closing statement. Jadi Presiden ingin ada pemihakan yang jelas sesuai dengan cita-cita pendiri Republik, ada democratic rural development, pedesaan-pedesaan, masalah-masalah di pedesaan diselesaikan, karena kalau kita menyelesaikan masalah di pedesaan, insya Allah tidak akan ada lagi masalah di perkotaan, orang-orang desa yang datang ke kota melakukan urbanisasi, bekerja di sektor informal, dan kemudian banyak yang tidak tertampung di tempat-tempat yang layak. Nah, dengan kita monetisasi pedesaan dengan pembangunan ekonomi, kegiatan ekonomi produktif, mereka sekarang bisa bekerja kembali di desa. Nah, itu namanya, itu adalah menyelesaikan masalah. Dan tadi disinggung tentang evidence-based policy, jadi memang penting data untuk membuat keputusan. Kalau datanya semu atau ada kesimpang siuran tentang data, itu akan menjadikan keputusan atau treatment yang dilakukan atau langkah-langkah yang diputuskan oleh pemerintah tentu juga tidak
akan efektif dan tepat sasaran. Nah, dengan data, dengan pendekatan pemihakan yang benar, Baik. saya meyakini Indonesia akan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Oke, Gibran, terima kita kasih. akan membawa kita negara menjadi negara yang sesuai dengan harapan kita. Insya Allah 2045 kita akan maju menjadi negara Indonesia emas. Tepuk tangan buat Menteri Koperasi Republik Indonesia, Pak Dante, Wamenkes. Jadi hadiah yang diberikan oleh Pak Prabowo Gibran ini untuk cek pemeriksaan kesehatan gratis itu, satu orang itu biayanya 2,5 sampai 3 juta. Jadi saya minta dan mohon kepada masyarakat yang belum memanfaatkan cek kesehatan gratis ini untuk segera datang ke fasilitas kesehatan sehingga bisa dicek kesehatannya, diobati lebih dini daripada nanti kalau sudah jadi penyakit pembiayaannya jauh lebih mahal dan kualitas hidupnya juga jauh lebih buruk lagi. Jadi Terima silakan kasih, Pak datang Dante. ke fasilitas kesehatan. Jadi secara sederhana saya memahami kebijakan Bapak Presiden itu paling enggak ada dua. Yang pertama, ya saya pahami yang pertama bahwa bagaimana yang atas ini dijaga, yang tengah difasilitasi, dan yang bawah dibela lewat perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial. Kementerian Sosial menindaklanjuti dengan 3 transformasi. Transformasi data, transformasi penerima manfaat, dan transformasi penanganan kemiskinan secara terpadu. Terima kasih Pak Mensos. Bu Nani. Program MBG bukan hanya untuk mencetak generasi-generasi emas, tapi juga untuk menghidupkan perekonomian di desa. Dan apabila sampai saat ini masih ada kekurangan, kami akan bekerja sekeras-kerasnya agar tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan, dan semoga apa yang diharapkan Pak Presiden agar tidak lagi terjadi hal-hal seperti belakangan ini akan kita bisa capai dalam waktu secepat-cepatnya. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Kita harapkan programnya bisa dirasakan langsung oleh kita rakyat Indonesia. Kita sudah sampai di penghujung. Saya Andrew Mercury. Dan saya Vena Kinta.